Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita mengucap syukur setiap pagi Tuhan memberikan berkat yang baru dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengar pesan-pesan Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan sediakan bagi kami pada hari ini. Kembali kami datang dengan kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan jamahlah kami, Tuhan, agar hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah bangkit dan menjadi terang. Firman Tuhan diambil dari Yesaya 60 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, pada satu hari kira-kira pukul 23 malam, saya pun bergegas keluar hendak memeriksa meteran dari PLN, karena lampu seluruh rumah mati total alias gelap total. Karena hari sudah malam, maka saya pun membutuhkan sebuah senter. Ternyata baterainya sudah lemah, sehingga cahayanya redup. Untuk kembali bisa mendapatkan cahaya yang terang, maka saya harus mengganti dengan baterai yang baru. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita lemah, maka kita perlu energi baru yang bisa membangkitkan. Demikian firman Tuhan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Firman Tuhan hari ini dengan sangat jelas berbicara bagi kita untuk bangkit dan menjadi terang. Kita tidak akan pernah bisa menjadi terang kalau kita masih bermasalah terhadap diri sendiri. Jika rohani kita lemah, bagai senter yang sudah mulai kehabisan baterai, bagaimana mungkin cahaya terang bisa keluar dari sana? Seperti itu pula diri kita. Kalau kita masih terpuruk dan membiarkan diri kita lemah secara rohani, maka kita tidak akan mampu bersinar. Sumber terang itu berasal dari Tuhan. Kemuliaan Tuhan bisa terbit dan bersinar terang dalam diri kita. Dan itu hanya akan terjadi apabila kita senantiasa berjalan bersamanya. Jangan berharap bisa memiliki terang Tuhan menyinari diri kita apabila kita jarang membangun hubungan dengan Tuhan atau malah terus melanggar perintah Tuhan. Sebuah senter tidak akan berfungsi jika dipakai di tengah terik siang hari. Senter akan sangat bermanfaat di dalam ruang, dalam keadaan gelap. Dan itu sama seperti kita. Terang yang berasal dari Tuhan tidak akan berguna jika kita simpan sendiri.
Oleh karena itu, bangkitlah terlebih dahulu. Pastikan terang Tuhan terbit atas kita, dan kemudian jadilah terang yang bisa menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan dan kelemahan moral. Saudaraku, sebab terang sejati adalah Tuhan Yesus Kristus. Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan Yesus memberikan terang kepada kita semua, dan kita harus berusaha untuk menjaga agar terang itu terus bersinar dan menerangi sekeliling kita. Dalam surat Efesus, Paulus berkata, "Bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Kita harus ingat bahwa terang yang kita terima bukan untuk diri kita sendiri saja, tetapi juga untuk orang lain, terutama bagi orang-orang sekitar kita yang masih berada dalam kegelapan. Saudaraku, Tuhan rindu anak-anaknya mampu memberi peran nyata untuk menjadi cahaya terang dalam kegelapan. Tuhan ingin kita terus bersinar bagi dunia ketika kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Menjadi terang bisa juga lewat perbuatan-perbuatan kita yang sederhana, menunjukkan perbedaan nyata dengan pola pikir dunia. Kita menjadi orang yang murah hati dan mau membantu orang lain. Ketika orang lebih suka menerima, kita malah suka memberi. Firman Tuhan dalam Hakim-Hakim dikatakan, "Demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya." Bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya yang penuh sinar terang. Itulah yang sesungguhnya ada dalam diri orang-orang benar yang mengasihi Tuhan. Kita harus terus membangun hubungan kita dengan Tuhan lewat doa, baik pribadi maupun membangun mesbah keluarga, dan dengan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kemudian janganlah pernah menutup diri dan hanya memusatkan pada sesuatu, pada kebutuhan dan kecukupan diri sendiri saja. Lihat sekeliling kita, masih banyak yang membutuhkan pertolongan dan terikat dalam kegelapan. Terang membawa sukacita dan keselamatan bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang lain. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan dan sumber terang yang sejati. Dan kiranya Roh Kudus bimbinglah agar kami tetap ada di jalan terang-Mu dan memiliki hati yang rindu akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.